Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puput Delia Intriani yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai instrumen tes pilihan ganda. Kayak sebelumnya kita sudah membahas instrumen non-tes, jadi kita sekarang membahas instrumen tes pilihan ganda dengan mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dan properti di jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti atau BKP. Ini ada foto cover buku yang warna biru. Ini bisa didapatkan di toko buku terdekat atau di media pencarian, dan ini adalah buku yang saya gunakan untuk referensi materi dalam membentuk soal atau instrumentasi ini. Ini adalah buku khusus kelas 11. Nah, kemudian saya menggunakan 4 KD, di mana di dalam buku tadi yang warna biru, 1 KD yang saya gunakan ini sudah masuk ke dalam satu bab. Jadi masing-masing KD ini ada satu bab gitu. Jadi saya anggap soal yang saya buat sudah mencakup 4 bab. Yang pertama mengenai jenis-jenis pekerjaan, yang kedua mengenai prosedur perhitungan volume, ketiga mengenai jenis-jenis bahan, terus yang keempat mengenai metode perhitungan kebutuhan bahan. Yang saya buat sebanyak 10 butir soal. Oke. Untuk membuat kisi-kisi, dalam kisi-kisi itu saya mencantumkan level kognitif. Maksudnya apa? Indikator yang saya susun itu akan diturunkan menjadi sebuah butir-butir soal kan. Nah, butir soal itu nantinya bisa mengelompokkan siswa itu masuk ke dalam tingkat berpikir yang rendah, sedang, atau tinggi. Dan sebelum kita masuk ke level kognitif itu, saya akan membahas sedikit mengenai dimensi proses kognitif. Yang dimana ada 6. Yang pertama adalah mengingat C1, yang dimana siswa hanya menyampaikan apa yang sudah dipelajari tapi belum melalui proses pengelolaan informasi. Memahami C2, siswa sudah mulai bisa nih menyampaikan informasi yang sudah dikelola, tapi untuk istilah atau arti atau maknanya itu tidak berubah dari apa yang sudah ia dapat. Kemudian C3 menerapkan. Siswa bisa menggunakan informasi atau konsep yang sudah dipelajari untuk hal yang belum dipelajari. Jadi dia pengaplikasian lah ya. Kemudian menganalisis. Jadi siswa menggunakan keterampilannya untuk informasi yang mereka belum ketahui gitu, belum pelajari. Tujuannya apa? Untuk mengkonstruk suatu konsep pemahaman mereka gitu, berdasar dari keterampilannya gitu yang sudah mereka pelajari. Kemudian mengevaluasi. Nah, siswa itu dapat menilai atau mengevaluasi suatu informasi itu berdasarkan kriterianya begitu. Kemudian C6 mengkreasi. Siswa bisa membuat, bisa mengembangkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, atau bisa dibilang membuat suatu inovasi. Nah, baru nih setelah kita mempelajari secara singkat proses kognitif tadi, masuklah ke level kognitif. Ada 3. Yang pertama, lower order thinking skill nih yang level 1, berpikir tingkat rendah, level 2 berpikir tingkat sedang, middle order thinking skill, dan yang ketiga high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Siswa bisa dikatakan memiliki daya berpikir tingkat rendah ketika ia hanya mencapai kemampuan mengingat dan memahami. Dan siswa bisa mencapai kemampuan berpikir yang sedang ketika siswa sudah bisa mencapai menerapkan, memiliki kemampuan aplikatif, itu menerapkan. Kemudian siswa bisa mencapai high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi ketika mereka bisa mencapai atau bisa melakukan analisis, mengevaluasi hingga mengkreasi begitu. Nah, oke, ini adalah contoh kisi-kisi instrumen yang telah saya buat. Terdapat 4 KD, yang masing-masing KD itu terdapat 2 hingga enggak tentu 2 ya, ada 3 ya, 2 sampai 3 indikator. Dan satu indikator mewakili satu butir soal yang saya buat ini. Kita baca satu persatu, mungkin salah satu atau salah duanya saja. Untuk KD 3.1, memahami jenis-jenis pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Indikator soal yang nomor 1,
disajikan 5 pekerjaan dalam konstruksi bangunan gedung, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis pekerjaan arsitektur. Nah, saya menggunakan kata kerja operasional mengklasifikasikan dan masuk ke dalam C2 ya, dan ada di level 1. Jadi hanya sekedar memahami, mengklasifikasikan. Kemudian masuk ke KD 3.2. Kita masuk ke yang soal kedua di indikator kedua. Ketiganya, disajikan gambar dana rumah sederhana. Peserta didik mampu menentukan volume bau plank. Jadi saya memaparkan satu gambar, nanti siswa menghitung volume bau planknya. Begitupun seterusnya. Untuk KD 3.3, 3.4, saya buat di sini ada 2 dan 3 indikator setiap KD, yang dimana satu indikator itu mewakili satu butir soal. Dan di sini saya menggunakan formasi 532, 50% untuk soal mudah, 30% untuk soal yang sedang, dan 20% untuk soal yang sulit. Karena di sini saya buat 10 indikator, jadi ada 5 soal yang gampang, 3 soal yang sedang, 2 soal yang susah, yang sulit, seperti itu. Oke. Ini adalah contoh butir instrumennya. Perhatikan beberapa pekerjaan konstruksi berikut. Ada 5 pekerjaan yang saya paparkan nih. Berdasarkan beberapa pekerjaan di atas yang termasuk pekerjaan arsitektur. Jawaban yang benar adalah 2 dan 5, pekerjaan plesteran dan lantai. Dan ini opsinya homogen ya teman-teman. Oke, ini dikunci jawabannya. Kemudian yang kedua, memimpin menentukan keputusan dalam proyek secara keseluruhan merupakan tugasnya siapa? Jawaban yang benar adalah project manager. Oke. Ini juga ini sudah homogen, saya buat diawali dengan 4 semua. Ada yang keduanya 6, ada yang keduanya urutan keduanya ada yang 5. Oke, yang keempat, yang kelima ini adalah soal hitung-hitungan. Ya, ini yang keenam, saya membuat opsi yang isinya itu tentang kelemahan gitu, kayak biaya perawatannya tinggi, terus proses perakitannya lama, kerentanan terhadap rayap, daya kuat tariknya yang sama dengan baja. Gimana kan baja kan kuat tariknya sebenarnya tinggi ya teman-teman, tapi ini jelas bukan sih, harusnya yang D ya, mungkin nanti akan direvisi. Kemudian yang E, keterbatasan dengan variasi ukuran dan desain. Ya, ini juga negatif nih sifatnya nih, yang mungkin masih agak yang kata banget jarang akan dipilih yang D ya. Ketika nanti data analisis, kemungkinannya pilihan yang D ini akan sedikit yang memilih kalau mereka tahu kalau ternyata baja itu kuat tariknya tuh juga tinggi gitu. Yang rendah harusnya beton ya kalau misalnya mau sifatnya rendah, karena beton tuh kuat tariknya rendah. Oke, kita masuk ke soal yang lain. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ini nomor 8, 9. Nomor 10 juga itu gitu kan. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat butir instrumen yang sudah terupdate, yang sudah saya revisi, yang sudah fix banget, yang akan di-share ke peserta didik, bisa scan melalui barcode berikut, atau mungkin bisa copy link nih yang ada di sini. Seperti itu. Oke, karena sudah sampai memaparkan butir instrumen, selanjutnya saya sudah mencukupkan menjelaskan ini semua. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang perlu dikomentari atau perlu disarankan gitu untuk saya, diberi kritik pun silakan isi kolom komentar. Dan juga dengan senang hati saya akan menerima masukan-masukan dari teman-teman. Oke. Mungkin demikian yang telah saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.